Kata-kata Margaret Ann membuat Suster Sun merasa tersentuh. Jika semuanya diatur secara ilahi dalam takdir, maka pasti ada alasan mengapa surga mengizinkan Maria Lynn berlama-lama di usia 17 atau 18 tahun begitu lama, seolah-olah dia sedang menunggu orang yang tepat untuk muncul. Selanjutnya, fakta bahwa Maria Lynn belum mengambil langkah berikutnya dalam hidupnya selama berabad-abad ini membuktikan bahwa bahkan dia secara tidak sadar menunggu orang itu muncul. Kemudian Suster Sun berkata dengan sedikit emosi, "Nyonya, setelah apa yang Anda katakan, bawahan Anda tiba-tiba merasa sangat antusias. Senior Lin benar-benar wanita ajaib yang unik di dunia. Jika Tuan Wade bisa berjalan beriringan dengannya di masa depan, mereka akan seperti pasangan surgawi yang digambarkan dalam novel Wuxia." Oh tidak, bahkan novel Wuxia tidak menampilkan pasangan yang semagis mereka. Ini adalah perjodohan yang dibuat di surga. Margaret Ann melihat ke atas ke sinar matahari terbit yang mempesona di timur dan berkata dengan kerinduan, orang yang dia tunggu adalah pasangan yang dengannya dia bisa menua perlahan, atau pasangan yang dengannya aku bisa melanjutkan umur panjang. Jika kultivasi Charlie tidak membuat terobosan besar, dia akan menjadi orang yang menua bersama Maria Lynn. Jika kultivasi Charlie membuat terobosan besar dan bahkan menemukan metode untuk menyempurnakan Elixir of Eternal Longevity dan Elixir of Infinite Cycle, maka Maria Lynn masih bisa pergi bersama Charlie selama 600 tahun. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia dan Maria Lynn adalah pasangan yang dibuat di surga. Suster Sun bertanya dengan hati-hati, "Nyonya, bukankah Anda sangat menyukai Nona Ito sebelumnya? Dia juga telah mencapai pencerahan sekarang dan mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai umur panjang bersama Tuan Wade." Margaret Ann tersenyum dan berkata, "Jujur saja, aku juga sangat menyukai Nanako, dan Nanako adalah favoritku." Suster Sun terdiam sejenak, dan kemudian tersenyum dan berkata, "Gadis-gadis ini sebenarnya satu dari 10.000. Dari sudut pandang saya sebagai bawahan, masing-masing luar biasa, dan sangat sulit untuk memilih." Margaret Ann menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Jika saya terus berbicara, saya akan menjadi ibu mertua yang buruk di era feodal. Biarkan saja, hidup Charlie harus membiarkan Charlie memutuskan untuk dirinya sendiri." Setelah mengatakan ini, dia mendesah sedikit tidak sengaja dan berkata dengan suara rendah, "Hanya saja Maria Lynn sudah pasti mengalami kesulitan besar selama bertahun-tahun, tidak seperti gadis-gadis lain yang sebagian besar hidup dalam kemewahan sejak kecil. Itu sebabnya hatiku lebih parsial terhadapnya." Suster Sun tidak bisa membantu tetapi mengangguk berulang kali. Dia juga mengerti dan berempati dengan psikologi Margaret Ann. Kehidupan Maria Lynn dapat digambarkan sebagai megah atau sangat sulit, yang menginspirasi kekaguman dan belas kasihan. Saat itu, Charlie Wade naik pesawat tidak tahu ibunya bertindak sebagai pengiring pengantin untuknya. Di dalam kabin, setelah staf Royal House menghidangkan makanan kepada orang-orang, semua orang mundur ke kabin istirahat kru untuk menunggu. Dia melihat matahari terbit di luar jendela dan membuat keputusan rahasia di dalam hatinya, "Claire, dimanapun kamu berada sekarang, tolong tunggu aku di sana. Ketika aku telah menghilangkan semua bahaya, aku pribadi akan menjemputmu dan menceritakan semuanya kepadamu." Di sampingnya, Maria Lynn diam-diam membaca buku tua. Di sisi lain, Yun Ruge dan Song Ruyu menatap keluar jendela diam-diam, sama seperti Charlie Wade. Perasaan keduanya cukup rumit, meninggalkan Aorus Hill, meninggalkan Tiongkok, bagi mereka seperti memasuki lubang hitam yang tidak diketahui, tidak bisa menebak nasib yang menunggu mereka. Namun, mereka berdua tahu di dalam hati mereka bahwa jika yang terburuk terjadi, mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali ke Aorus Hill. Hari ini bisa menjadi perpisahan mereka dengan Aorus Hill. Setelah penerbangan 10 jam, pesawat tiba di Osu, ibu kota negara-negara Nordik, di mana saat itu pukul 10 pagi. Saat itu, Helena sudah tiba di villa liburan Royal House yang terletak di wilayah Arktik. Dia pergi lebih awal dan tidak hanya mengambil banyak barang penting, tetapi juga menginstruksikan tim pembersihan dan perbaikan Royal House, berniat untuk bergegas meninggalkan rumah dalam kondisi terbaik sebelum Charlie Wade tiba, dan kemudian menarik semua staf karena tidak ingin mengganggu Charlie Wade. Setelah Charlie Wade dan keempat orang itu mendarat, mereka juga menghindari kebiasaan Nordik, dan di bawah pengawasan staf Royal House, mereka berangkat dari Osu dengan mobil, menuju langsung ke wilayah Arktik Utara.
Cuaca di negara-negara Nordik sudah lebih hangat di bulan Maret. Meskipun mobil berjalan ke utara, suhunya tetap dingin, tapi tidak terlalu parah. Sekarang hari-hari sudah jauh lebih lama daripada terakhir kali dia datang. Terakhir kali dia datang, langit mulai gelap tepat setelah tengah hari, tetapi kali ini, konvoi melaju sampai pukul 4 sore, dan ketika tiba di villa kerajaan Lingen, langit masih terang. Charlie Wade mulai khawatir, bahkan jika mereka masih bisa melihat cahaya utara dalam cuaca ini, mungkin tidak akan terlalu sering. Maria Lin sepertinya merasakan kekhawatirannya dan berbisik di sampingnya, "Tuan Wade, jangan khawatir. Jika kita bertemu sekelompok besar cahaya utara, itu bisa merentang ribuan mil. Kita hanya perlu mencapai bagian untuk mengonfirmasi tebakan kita sebelumnya." Charlie Wade mengangguk dan berkata, "Karena kita di sini, kita akan menunggu dan melihat malam ini, pasti akan segera gelap." Konvoi tiba di villa liburan setengah sisi sebelum senja. Staf Royal House, mengikuti perintah Helena, membawa keempat orang itu ke gerbang villa dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, Yang Mulia Ratu telah memerintahkan kita semua untuk tidak masuk, silakan masuk sendiri." Melihat bahwa itu adalah pengaturan Helena, Charlie Wade mengangguk sedikit. 4 orang keluar dari mobil, dan konvoi segera mulai mundur menuruni gunung tanpa berani menunda. Helena, setelah menerima laporan dari bawahannya, segera meninggalkan villa untuk menerima mereka. Hari itu, Helena mengenakan tunik panjang selutut dengan bulu putih murni, dan betis pucatnya sepenuhnya terekspos ke udara dingin. Dia mengenakan sepatu bot salju bulu putih pendek dan berjalan di atas salju, bunyi renyah salju tebal di bawah kakinya sangat menyenangkan di telinga. Karena bawahannya telah melaporkan sebelumnya, dia tidak terkejut melihat Charlie Wade muncul bersama 3 wanita cantik, dan dengan cepat mengenali gadis tercantik, yang datang bersama Charlie Wade terakhir kali. 2 wanita lainnya, tentu saja, juga sangat cantik dan keduanya memiliki pesona oriental yang hebat, hanya saja Helena merasa bahwa Yun Ruge dan Song Ruyu memancarkan kesejukan dan ketidakpedulian yang agak tidak dapat dicapai. Yun Ruge dan Song Ruyu, ketika mereka melihat ratu yang cantik ini berlari ke arah mereka tidak bisa menahan diri untuk saling melihat dengan takjub. Menjadi wanita, mereka bisa melihat kegembiraan tak terkendali dalam ekspresi Helena, yang nyaris nakal, seperti gadis yang mengalami cinta pertama. Mereka biasanya juga memperhatikan situasi internasional, dan mereka tahu bahwa ini adalah Ratu Helena dari negara-negara Nordik, yang sangat aktif dan sangat dihormati di panggung internasional belakangan ini. Melihat Ratu Norse berlari ke arah Charlie Wade dengan penuh kekaguman, seperti gadis, mereka berdua begitu tertegun sehingga mereka tidak bisa berbicara. Di negaranya sendiri dan di istana sendiri, Helena tidak ingin khawatir tentang etika kerajaan. Jadi dia dengan gembira mendekati Charlie Wade, dan sebelum dia bisa bernapas, dia menatapnya dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Wade, perjalanan yang panjang dan melelahkan. Terima kasih atas usahamu." Song Ruyu mendesah secara internal, "Wow, 4 orang dari kami datang, tetapi di mata Ratu Norse, sepertinya hanya Tuan Wade yang ada. Sisanya dari kita seperti udara." Tunik putih Helena, dikombinasikan dengan sosok elegan, rambut keemasan, mata biru, dan lingkungan bersalju, membuat Charlie Wade merasa sedikit terkejut. Dalam adegan dongeng Nordik ini, Helena terintegrasi dengan sempurna dan melengkapi pengaturannya, bersinar seperti putri dongeng. Namun, dia dengan cepat tenang dan tersenyum, berkata, "Helena, kamu terlalu baik. Kami yang datang mengganggu, dan kamu yang bersusah payah datang mempersiapkan segalanya terlebih dahulu. Seharusnya aku yang berterima kasih atas usahanya." Helena tersenyum manis, "Tuan Wade, mengapa membedakan antara kamu dan aku? Selama saya di sini, negara-negara Nordik adalah rumah kedua mereka. Datang ke sini seperti pulang, ini rumahmu." Ketika dia mengatakan ini, ketiga wanita di sekitarnya tertegun. Wow, apakah Ratu Norse yang agung begitu lugas dan tidak pantas? Mereka baru saja bertemu dan dia sudah menyatakan kedaulatannya.